Baik, terima kasih teman-teman. Seperti tadi kita sampaikan, hari ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa. Kalau biasa kita sapa, hai semangat pagi, sepertinya beliau tidak kenyapa. Tapi kalau disapa seperti ini, jalan-jalan ke Pasar Senin, beli boneka yang dipahat. Apa kabar Kak Ririn? Semoga selalu sehat. Nah, itu. Cakep. Oke, teman-teman. Dan hari ini juga kita luar biasa banget, karena kita tidak sendirian. Kita akan dipandu oleh host kita yang luar biasa, moderator kita yang luar biasa. Konon katanya, kalau beliau melanjutkan karirnya di entertainment, Najwa Shihab lewat. Nah, siapa beliau? Siapa dia? Inilah Kayana, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih MC Amin atas doanya. Lewat walaupun aja tidak bisa semuanya. jadi Najwa Shihab, paling nggak nanti insya Allah membuat suatu Najwa Shihab baru gitu ya, dengan kreatif yang lebih booming lagi. Terima kasih Zaki dan Zaki MC dan kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kakak-kakak semua. Terima kasih atas warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih semua ya atas permintaannya gitu ya. Saya merasa sangat terhormat menjadi moderator di pagi hari yang sangat berbahagia ini, Jumat Barokah, alhamdulillah. Tadi katanya MC Zaki, alhamdulillah kita habis gajian gitu ya di sela-sela pandemi yang cukup ya kita tahu cukup memprihatinkan ini, di kala orang-orang itu banyak yang ya kekurangan dan lain-lainnya. Kita alhamdulillah masih dilimpahkan rezeki dan barokah oleh Allah untuk bisa tetap mengenergize diri kita sendiri gitu. Oke, sebelum aku mulai, jadi kakak T-Flyers Partner Channel Management yang saya hormati, Kak Cumi dan kakak-kakak senior leader semuanya, juga kakak-kakak lainnya. Jadi di pagi hari yang berbahagia ini, kita memang kedatangan seorang tamu gitu ya. Tamu ini adalah seorang Sri Kandi, dikenal tangguh, great leader yang sangat aspirasional, tapi dia juga sangat ramah, sangat hangat, kind-hearted, low profile, down to earth, panjang gitu ya. Dan dia juga seorang ibu yang sangat care terhadap keluarga, terhadap teman-temannya, terhadap rekan kerjanya. Dan dia terkenal dengan motonya yaitu work-life balance. Siapakah dia? Tentu saja tadi MC sudah memperkenalkannya. Beliau adalah idola saya dari awal sampai dengan sekarang, yaitu Kak Ririn Widaryani. Kak Ririn. I miss you so much, Kak Ririn. Kangen-kangen semuanya nih. Kangen Kak. Kalau nggak pandemi, kita udah ke rumahnya Kak Ririn, sowan, minta makan. Ya, Kak Ririn, gimana kabarnya Kak Ririn? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan juga sama-sama sehat. Alhamdulillah, insya Allah Kak Ririn. Bapak gimana sama anak-anak Kak Ririn? Alhamdulillah sehat semua. Aduh, senang sekali kita mendengarnya ya, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini, mengobati kangen, menambah mempererat silaturahmi. Kegiatannya apa Kak? Masih rajin exercise dan dengan bunga-bunga cantiknya? Ya itu bedanya karyawan sama pensiunan kali ya. Kalau karyawan you have to love what you do. Kalau pensiunan I can do what I love. Luar biasa Ibu. Mantap sekali. Ya, Ibu, sebelum kita mulai, jadi pagi hari ini memang kita lakukan Friday Talk, kita ngobrol-ngobrol, terus kemudian sharing dan lain-lainnya gitu. Jadi sekilas tentang Partner Channel Management, T-Flyer Partner Channel Management, Bu, tentang orang-orangnya, Bu. Jadi di kesempatan ini kita bergabung 66 orang, dan untuk T-Flyers Partner Channel Management itu 15%-nya kelahiran tahun 90, Bu. Yang paling muda tahun 98. Jadi saya bilang ke dia, kamu lahir saya sudah bergabung di Telkomsel.
terus kemudian sekitar 35% itu kelahiran 80-an. Jadi 80-an itu kan adalah generasi milenial, 90-an mungkin generasi alfa atau beta lah yang sekarang terkenal. Dan memang sisanya itu 50% adalah kelahiran tahun 80-an ke bawah. Ya tahun 79 semua lah Bu ya. Jadi masih muda-muda kok. Ya Ibu, jadi karena memang cukup ya ada sekitar 50% lah ya, 15-35%. Ada rekan-rekan kita yang masih baru gitu ya sudah cukup lama juga bergabung di Telkomsel. Jadi pada kesempatan ini kami bisa diberikan penyegaran Bu gitu ya untuk hari Jumat ini, untuk tentunya menambah spirit kami, menambah semangat kami, tentunya juga kalau kami mungkin sudah kenal Ibu lama, kami sudah lama di Telkomsel, tapi untuk T-Flyers yang baru ini, mereka ini kan adalah generasi pejuang Brigade Action Telkomsel untuk membuat Telkomsel terus memimpin ke depan gitu ya. Jadi kita pun nanti kalau kita tidak Telkomsel, kita akan terus berharap bahwa Telkomsel selalu yang terdepan dan memimpin. Nah ini sekalian memberi penyegaran buat kami yang generasi tadi tahun kelahiran 79 dan terutama untuk kakak adik-adik T-Flyers ya, kakak T-Flyers dan adik T-Flyers yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Jadi mungkin di topik pagi hari ini kita berbicara mengenai work-life balance dari Kak Ririn Widaryani gitu ya, kerja bahagia masuk surga. Mungkin bisa di-sharing ke kami, Bu, seperti apa sih itu work-life balance-nya Ibu yang sangat fenomenal itu? Terima kasih, silakan Ibu. Terima kasih Kak Yana dan Kak MC Kondang PCM nih Kak Zaki, apalagi dengan pantunnya tadi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Pagi. Kak Cumi, Kak Yana, ada Kak Idang, tadi saya lihat komennya, Kak Hendro, Kak Beni, Kak Joni, masih sama kayaknya pasukannya? Pasukannya sama Bu. Masih betah Bu, oh, salah ya. Betah. Baik, yang tradisionalis modern. Saya mulai dengan pantun juga. Jalan-jalan dari kota ke Mangga 2. Lanjut ke Blok M dan Pasaraya. Setelah 7 purnama nggak berjumpa, bahagianya ketemu PCM yang istimewa. Satu lagi, ada bunga mawar, bunga melati. Bunga diikat untuk hiasan meja. Apa kabar kakak-kakak yang baik hati? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Luar biasa, seneng banget asli saya hari ini pagi-pagi udah 7 purnama bener nggak ketemu teman-teman dan seneng di Jumat Barokah ini bisa silaturahmi lagi, walaupun saya harus mandi pagi-pagi ya, biasanya jam segini saya belum mandi. Tapi seneng sekali bisa lihat wajah-wajah penuh energi, penuh semangat, apalagi habis gajian kata Zaki tadi. Pasti nggak tahu nih mau ngobrol bener dengan saya atau udah mikirin punya planning untuk earning gajiannya diapain gitu. Baik, dan hari ini saya mungkin lebih banyak ngobrol aja kali ya kalau saya dan ya sharingnya sekedar sharing bagaimana katanya work life balance ya I don't think ini istimewa gitu ya, mungkin
merecall aja kali apa yang pengalaman saya, dan mungkin teman-teman ada yang lupa gitu ya, bagaimana hidup ini harus seharusnya gitu ya, supaya bermakna dan supaya kalau saya selalu mulai sesuatu tuh dari at the end-nya gitu ya, what is the tujuan akhir kita. Apa yang saya share mungkin sebagiannya pasti, bukan mungkin ya, pasti sudah dilakukan juga oleh teman-teman, apalagi yang tadi generasi apa disebutnya, generasi founding fathers-nya Telkomsel juga pada di sini gitu ya. Jadi dengan bagaimana sama-sama mendirikan perusahaan, bagaimana memulai mencari pelanggan, mencari partner sama-sama dengan quote-unquote tetap bahagia, itu saya yakin sudah sama-sama kita lakukan. Tapi juga yang kedua mungkin ya pengen tadi kalau timnya udah masih tetap sama, mungkin memastikan juga saya agak udah terus terang udah agak lupa nih ya, tim layer TM masih tetap sama, manajer juga masih ya. Masih Kaki. Masih betah itu sama Cumi. Maka Cumi Kariri. Berhasil kita kandangin, Bu. Ada. Macan-macannya dikandangin. Jadi macan ompong. Dikandangi sama Kak Cumi ini. Dan mudah-mudahan juga masih ada namanya SBP. Mudah-mudahan masih ada 5S, 5R, walaupun tahun ini mungkin sudah 3 direktur sales ya dihadapin masih kok, Bu. dari teman-teman. Belum berubah. Mudah-mudahan, dan alhamdulillah tadi terima kasih juga, mudah-mudahan ada ikutannya. Saya nggak tahu lagi. Baik, Kak Cumi, Kak Yana, dan kakak-kakak semua. Jadi kalau bicara work-life balance tadi mungkin kalau ada yang kepo saya ngapain tadi ya, Kak Yana udah menyentil gitu ya, saya ngapain ya. Jujur saya jam segini biasanya belum mandi tadi saya bilang. Dan bedanya pensiunan, really I can do what I love gitu ya. Kalau tapi teman-teman saya selalu meyakinkan selama ini, menekankan you have to love what you do, karena memang nggak ada pilihan gitu loh. Kalau sebagai karyawan nggak bisa memilih, you have to do gitu, dan kita harus melakukannya itu dengan cinta, supaya mudah, supaya nggak berat gitu ya. Itu bedanya. Jadi saya mungkin nanti share itu banyak dunia juga yang saya baru mulai di dunia baru saya gitu ya. Sebenarnya mungkin saya harus belajar gitu ya ke teman-teman juga di sini, jadi mungkin saling sharing aja lah. Karena kalau saya memulai dunia usaha gitu ya, usaha kecil-kecilan, mungkin kalau kalah lah dibanding Kak Joni misalnya yang sudah sukses gitu. Saya mulai dari kecil banget gitu. Saya juga memulai tadi berkebun, hobi ya. Mungkin kalah juga dengan Kak Idan di sini yang udah berkebun duluan dan berbagai usahanya. Saya juga memulai menjadi investor gitu ya. Terus yang di dunia bursa gitu ya, di pasar saham itu belajar gitu ya, dan mulai mungkin ada banyak teman-teman yang sudah lebih pakar di situ gitu. But that's what I do, tapi behind that gitu ya, semuanya itu saya dasari dengan memang pilihan, karena saya punya pilihan gitu ya. Teman-teman kan kerja nggak punya pilihan.
pilihan dan semuanya saya dasari masing-masing ada purpose-nya gitu. Jadi kalau saya usaha is not only saya memang nyari cuan gitu, namanya usaha mesti cuan ya, tapi yang paling dasar buat saya di usia seperti ini yang adalah memberikan manfaat buat sesama, menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau saya usaha, saya tidak ingin mengganggu Telkomsel. Saya punya usaha di dunia retail yang benar-benar di luar sana tuh banyak sekali orang yang membutuhkan kerja. Jadi saya pengen membantu lah kira-kira gitu. Mungkin skalanya kecil gitu. Tapi that's my intention gitu ya. Apa namanya, purpose-nya di situ. Kemudian yang hobi pastinya untuk bahagia, makanya itu bagian dari balance gitu ya. Jadi bahagia termasuk lihat bunga yang indah gitu ya. Itu bagian yang obsesi saya selama bekerja. Saya nggak bisa menyentuh itu bunga sama sekali gitu ya. Dan bunga itu tumbuh begitu liar, tapi begitu saya punya banyak waktu, it's amazing buat saya. Itu amazing melihat, benar-benar amazing gitu ya. Melihat bunga itu mekar atau bertunas itu sesuatu banget ya. Mungkin buat yang nggak hobi apa sih gitu, tapi buat saya sesuatu banget gitu. Kemudian tadi kalau dunia saham saya belajar itu satu memang untuk mungkin harapannya cuan yang besar dari situ gitu. Kalau saya menghidupin usaha saya dari situ, jujur gitu, saya akan menghidupi dari situ dan brainnya main gitu di situ. Jadi balance antara kebahagiaan di sisi hobi gitu ya, kemudian ada kebahagiaan membantu sesama dengan usaha dan kebahagiaan untuk cuan dan brain kita jalan di saham. Kira-kira itu kalau ada yang kepo saya ngapain gitu ya. Itu kegiatan saya. Still consistent with my tagline untuk kerja bahagia dan surga. Ini dituplik oleh Fajri, ini jadi background itu adalah logo perusahaan saya yang perusahaan kecil. Joknya gini, kenapa saya bikin perusahaan? Joknya gini, saya pensiun jadi direktur dan saya nggak mau pensiun jadi direktur. Jadi saya tetap pengen jadi direktur. Makanya saya dirikan perusahaan. Jadi saya tetap jadi direktur di situ. Dan itu joknya. Apa namanya? It's very small. Tapi saya tadi dasari dengan niat saya pengen memberikan sesuatu gitu ya, tetap punya hidup itu bisa tetap bermakna gitu ya, sekecil apapun. Mungkin kalau bicara teman-teman yang sekarang Kak Cumi, Kak Hendro, Kak Beni yang masih memikul tanggung jawab besar gitu ya. Kalau saya melihat ya sudah, saya udah selesai itu gitu, tanggung jawab yang sangat besar itu udah selesai. Pada saatnya juga semua akan selesai nanti gitu. But we cannot stop what we can do gitu ya, untuk kontribut atau memberikan ke sesama. Itu prolognya. Nah, mungkin ada sedikit apa namanya slide kali ya, Jri atau siapa yang? Mas Yakin, Mas. Tapi mungkin singkat aja kalau teman-teman lebih banyak tanya jawab nih. Tadi kan banyak tidak hanya Gen Z malah ya, udah Gen Alpha atau Beta gitu ya. Itu sudah seumuran cucu saya kali ya. Pengennya ada punya cucu tapi belum. Ya, jadi kakak-kakak T-Flyers, PCM yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan, dari yang milenial, kolonial gitu ya. Apa sih makna work-life balance buat saya gitu ya? Mungkin disclaimer ini buat saya, ini cara saya gitu ya. Mungkin tidak serta-merta bisa applicable ke teman-teman, tapi saya sharing aja gitu.
Buat saya ya, representasi dari 3 work-life balance itu 3 kata: kerja, bahagia, dan surga. Which is kenapa begitu, ujungnya saya selalu bilang tadi, at the end-nya itu adalah yang mau kita tuju, yaitu surga, di mana pada saat kita semua pasti akan kembali kepadanya, kita tahu. Dan pada saat kembali ya kita berharap tempat terindah itu ya di sisinya, di sisi surga, sehingga itu mendasari semua hal, semua yang saya lakukan gitu. Kemudian baru kerja ya, karena memang kita memilih untuk bekerja baik di perusahaan maupun bekerja sebagai, mungkin ada yang masih ini berperan juga sebagai pengusaha, ada juga yang kalau ibu-ibu pasti berperan juga sebagai ibu rumah tangga, semuanya bekerja, dan apapun itu semuanya kita harus lakukannya dengan bahagia, kira-kira gitu. Nah, ini sekedar share poin-poinnya aja, mungkin next slide. Ya, again, apa sih kerja yang bisa kita lakukan dengan all effort ini, tagline yang sering saya dengungkan pada saat masih di Telkomsel juga gitu ya. Tapi itu yang memang saya pegang gitu ya, teman-teman, itu yang saya pegang. Kerja adalah ibadah. That's it. That's all. Kerja adalah ibadah. Buat saya nggak ada kata yang, sehingga apapun yang kita lakukan ini harus memberikan benefit, memberikan value gitu ya, untuk kita sendiri dan buat sesama. Kerja ikhlas, keras dan cerdas, kemudian stretch to the limit. Buat mungkin kakak-kakak yang perempuan terutama, sorry ya ini bukan feminisme, tapi buat kakak yang perempuan, ketika kita memutuskan bekerja, keluar dari rumah, meninggalkan dalam tanda kutip keluarga, suami dan anak-anak gitu ya, saya berprinsip bahwa saya nggak bisa meninggalkan keluarga, anak-anak untuk bersenang-senang gitu. Saya meninggalkan memang karena untuk ibadah. Kalau mau bersenang-senang ya sama keluarga gitu ya, bukan ini, dan nggak bisa udah ninggalin waktu keluarga terus nggak ngapa-ngapain atau nggak kontribut gitu ya, seadanya. Makanya saya ada stress to the limit. Waktunya nggak bisa dihindari juga, kita harus keluar rumah gitu. Jadi ya harus memaksimalkan gitu. Hanya tagline saya ini semuanya agak keras gitu ya. Stress to the limit, gaspol, usah to be the best gitu. Karena prinsip tadi gitu. Nggak bisa sekedarnya gitu. Nggak hanya memenuhi kewajiban. Ya sudahlah, saya karena memang apalah saya gitu ya, seadanya, kalau nggak disuruh bos ya sudah nggak kerja. Kalau boleh saya saran, jangan begitu gitu ya, jangan begitu. Ngapain juga kerja nggak terlihat juga gitu ya, yang promo malah yang nggak kerja. Iya, mungkin ada saat-saat seperti itu gitu ya. Tapi please trust me gitu ya. Kalau kalian kerja yang benar, kalian kontribut, kalian berikan yang terbaik, pasti terlihat. Kalau atasannya lagi nggak lihat, ya mungkin lagi fokusnya ke tempat lain gitu ya. Atau kalau atasan langsung nggak lihat, mungkin atasan akan lihat gitu ya. Atau tetangga atasan yang mungkin ada beberapa peran yang kita nggak, memang atasan itu banyak yang dipikir gitu ya. Nggak terlihat saat itu, tapi ketika interaksi dengan unit lain, banyak unit lain mungkin melihat, itu pasti terlihat. So trust me, nggak ada ruginya untuk kerja maksimal, dan ya ibarat apa ya, pepatah namanya mutiara gitu ya, mau dibuang ke lumpur pun pasti akan bersinar, pasti akan terlihat. So trust me, do your best, contribute, stretch to the limit. Karena sudah memilih Telkomsel ya, sudah memilih untuk menjadi karyawan gitu.
Itu poinnya. Kemudian yang kedua mungkin yang bagaimana harus bahagia. Udah kerjanya kayak gitu, gaspol melesat kok namanya stres pasti gitu ya. Pasti stres itu adalah menu wajibnya karena memang ada target gitu ya. Apalagi perusahaan kelas Telkomsel, market leader di saat harus transformasi, targetnya tetap harus sustainable growth gitu ya pasti ada stresnya gitu. Apalagi ya saya baru masuk benar-benar coba belajar dunia saham gitu ya teman-teman gitu ya. Bagaimana perusahaan investor tuh melihat sebuah perusahaan tuh memang dari bagaimana bertumbuh gitu, itu apa jelas banget gitu. Jadi ya kalau dulu mungkin saya memperhatikan dunia saham lebih karena Telkomsel gitu ya, pasti seputaran telco, Telkom yang masuk sahamnya, kemudian ada Excel, ada Indosat, ada saham temennya Kak Cumi yang sempat disuspend gitu ya, atau mungkin ada era gitu, itu perhatian. Tapi kemudian ketika saya sekarang melihat banyak perusahaan yang lain yang paling ini tadi adalah sustainable growth dan apa namanya news yang membuat sentimen itu bisa positif gitu, sehingga itu yang diharapkan. Nah sekarang sedang gencar-gencarnya digitalisasi, sedang marak saham-saham yang naik itu adalah saham yang berbau digital, ada bank digital, ada digital, kalau bicara Telkomsel atau Telkom itu pasti digital connectivity ya gitu. Ini sebenarnya kesempatan dan ekspektasi investor dari Telkomsel atau Telkom itu tinggi banget gitu. Ini yang tadi kalau balik ke kerja ya nggak terhindarkan gitu ya, akan ada stres. Tapi poinnya adalah how we have to manage the stress. Poinnya adalah bagaimana semua pekerjaan tadi dengan kita coba maksimal tapi tidak stres, dengan tetap mencintai apa yang kita kerjakan. Cintai kerjaanmu dan semuanya akan mudah. Bukan cintai bosmu. Enggak juga harus cintai Telkomsel gitu ya. Karena Telkomsel kalau kita terlalu mencintai bisa sakit juga gitu ya. Dan apalagi mencintai bosnya gitu. Ya, too much love will kill you gitu. Tapi cintai pekerjaanmu. Karena pekerjaannya bisa apa namanya bisa berubah kan gitu ya, bisa berubah. Itu tentang kerja. Nah mungkin next slide-nya bahagia. Tadi ya udah nyinggung bagaimana love what you do, dan coba selalu lahirkan, buatkan, ciptakan positif energi, gitu ya, positif energi. Saya selalu believe bahwa ya memang ini ada ilmiahnya kan, ada hukum kekekalan energi. Kalau kita menggularkan energi positif, itu akan kembali ke kita juga positif, gitu. Tapi kalau energi yang kita ciptakan, kita bikin negatif, ngeluh terus, sebel sama bos, sebel sama temen, ngerundel lah kerjaan nggak selesai-selesai, males, itu semua iri kok temen yang promo bukan saya, itu semua energi negatif yang balik lagi ke kita. Yang rugi itu nggak bukan siapa-siapa, kita juga gitu ya. Tapi cobalah bikin energi yang positif. Mungkin ketika pada saat kita kesel, kita jatuh, kita dimarahin, ketika kecewa gitu ya, mungkin nggak terhindarkan gitu ya kesel gitu. Cuman coba buat pembalance gitu ya, energi yang positif, sisi
coba pahami sisi mereka gitu ya. Lagi sebel nih partner channel manajemen SBP diajarin nggak pinter-pinter, nuntut cuan lagi, ya ini player dan kan kesel gitu. Coba tapi ya itu bagian dari pekerjaan. Coba lihat dari sisi mereka gitu. Jangan-jangan nggak bisa jadi SBP karena memang kitanya nggak ngajarin, atau jangan-jangan memang ya ada yang lucunya memang nggak bukan pada porsinya dan seterusnya. Jadi coba buat energi positif, saya yakin itu akan kembali ke kita. Kemudian bersyukur, wah habis gajian bersyukur pastinya. Bersyukur itu pasti akan bahagia, sangat pasti. Bersyukur pasti akan bahagia. Nggak usah nyari bahagia itu di mana, bersyukur aja pasti akan hati itu tenang, melihat bahwa sangat banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita. Nggak dibalik, bahagia dulu. Kalau saya bahagia, saya baru bersyukur. It's not. Bersyukurlah pasti akan bahagia. Gaji, kok gajinya polos? Alhamdulillah polos. Alhamdulillah nggak dikasih diskon gitu kan. Alhamdulillah nggak dipotong. Alhamdulillah masih gajian. Kemudian melihat, kalau dalam ini mungkin melihat kiri, kanan, bawah itu sangat membantu kita untuk bersyukur. Tadi balance, work and play hard. Work hard, harus gaspol, melesat, tapi entertain yourself, play juga hard gitu. Apalagi dengan work from home sebenarnya bisa gitu ya, ibu-ibu bisa sambil masak, maupun berkebun, ambil kalau bapak-bapaknya mungkin suka game ya push rank, asal nggak kebangetan gitu ya, lupa kerjaan. Tapi sama, play hard, work hard. So balance it, entertain yourself. Jangan sudah menyiksa kemudian makin aduh capek, makin energi negatif tadi gitu. Jadi entertain sehingga muncullah energi positif. Balance juga family and friend. Saya kalau Telkomsel waktu Telkomsel mungkin teman-teman lihat saya mikirin Telkomsel doang gitu ya. Not, saya punya friend di luar Telkomsel dan itu perlu banget, penting banget gitu ya. Dan juga family yang akan lingkaran nomor satu yang teman-teman perlu jaga, karena itu yang akan menjaga juga. Mungkin pernah dengar bagaimana ya kita menempatkan family in a friend. Pernah dengar pertanyaan atau story itu tentang bagaimana kalau kita punya sebuah ember atau wadah gitu ya, bagaimana masukkan batu, ada kerikil, ada pasir, ada air gitu ya, semuanya ke dalam ember. Mana yang kita tulukan supaya masuk gitu. Kemudian batu dan seterusnya atau gimana? Nah, jawabannya masukin batu dulu yang gede, kemudian masukin batu kecil atau kerikil, kemudian pasir, kemudian terakhir air, dan semuanya bisa masuk. Nah itu ibarat hidup kita gitu ya, begitu memprioritaskan hidup kita. Kita punya kerjaan, kita punya diri sendiri. Prioritas yang pertama itu adalah diri sendiri sebenarnya ya, diri sendiri, kesehatan diri sendiri. Kemudian ngeliatin keluarga, karena kita bekerja pasti untuk keluarga. Kemudian pekerjaan. Dan terakhir, ibaratnya air itu adalah pertemanan. Sepenuh apapun tugas tanggung jawab kita, sisakan ruang buat pertemanan. Jadi udah penuh, ember itu ibarat ember tadi ya, penuh batu, kerikil, pasir. Tapi masih sisakan, air masih bisa masuk, dan itu adalah pertemanan. Itu jadi balance, and then itu power of love. Ini banget lah
sama yang di atas tadi, cintai yang kamu kerjakan. Nah ini juga next, ini saya kutip dari mungkin next ya, slide banyak yang sudah diterima tahu ini bagaimana sih bahagia itu sebenarnya ada ilmunya gitu ya, ada dasarnya gitu. Ada senyawa kebahagiaan tuh ada 4 komponen gitu. Ada dopamin dikenal untuk reward chemical, kemudian ada endorphin itu sebagai painkiller, ada oksitosin, the love hormone, dan serotonin. Dan contoh-contohnya kalau kita mau bahagia nih, dopamin, ternyata makan enak itu bikin bahagia pasti gitu. Ini Fajri banget nih kayaknya. Makan enak, tidur cukup ya. Itu reward chemical. Nggak tahu kalau Kak Hendro tuh kayak merokok itu masuk ke sini mungkin ya. Oh. Ntar pembenaran itu Bu, sama Fajri, Sama Kak Bom-bom Cumin. sama Cumi jadi pembenaran. Tapi Jadi itu hanya satu unsur gitu. Harus baru dopamin semuanya. doang gitu ya. Kedua ada endorfin tuh painkiller itu harus ada olahraganya gitu. Kak Cumi nggak tahu olahraganya apa. Belum berhasil saya ngajak ini. Udah sekali Bu. Goes. Goes dipik Bu, saya ikutan. Sekali-sekalinya. Sekali-sekalinya itu. Ya. Jadi ya makan enak ya, tapi diimbangin dengan olahraga ya yang membuat bahagia gitu. Jangan terpaksa ikut goes karena diajak benerin gitu. Yang membuat bahagia itu sebagai painkillernya, termasuk di situ dengerin musik gitu. Terus ada oksitosin, yang ini adalah hormon berbagi. Ini lebih ke ya ada sentuhan fisiknya ya. Kalau love, ini kesukaannya Kak Beni kayaknya ya. Berbagi cerita, melakukan kebaikan. Tadi kalau udah rezekinya gaji masuk dibagi gitu ya. Tuh Kak Idang nih yang paling suka nih kayaknya. Jumat berbagi ya. Oke, terus yang keempat itu juga serotonin, itu adalah mood stabilizer. Ini yang menenangkan gitu ya. Jadi mungkin Kak Hendro juga gitu nih, berdoa, beribadah gitu ya. Kemudian berjemur. Nah, ini 4 komponen yang bisa teman-teman lakukan gitu di sela-sela tentunya kesibukan bekerja di rumah maupun dari field. Oke, terakhir mungkin yang surga, mungkin banyak suhu di sini, Kak Hendro, Kak Joni, mungkin Kak Dodo juga, apalagi teman-teman saya yakin yang sudah sangat kuat religinya gitu ya. Tapi ini harusnya menjadi dasar dari semua tindakan kita, kelakuan kita ya. Jadi integriti, niat lurus, kemudian kita yakini kita memberikan manfaat sebesar-besarnya buat sesama. Sharing, jadi jangan lupa ini bagian dari bahagia juga kan, dari menenangkan. Sharing, more for more you give, more you get. Itu pastinya. Di ajaran Islam, saya yakin di ajaran agama yang lain gitu ya, universal banget gitu. Dan tadi bagian dari bersyukur kita bisa juga wujudkan, kita terrepresentasikan dengan berbagi. Dan selalu don't forget it, power of doa. Pinjam istilahnya Kak Joni juga ini usaha langit kan. Ada selain kita usaha bumi, kita kerja stretch to the limit, mengejar impian masing-masing maupun mengejar impiannya Telkomsel, tapi juga jangan underestimate terhadap kekuatan doa. Selain menenangkan dan membuat bahagia, kalian tadi bisa membuat mood kita stabil, jadi serotonin tadi ya. Tapi juga memang itu ada kekuatannya. Saya yakin
kita yakini bersama bahwa kekuatan doa sampai kepada yang di atas, yang kuasa, itu bisa sangat membantu kita. Saya pikir demikian yang bisa saya share. Waktunya juga ini mungkin bisa dilanjut dengan kalau ada yang mau nambahin, mau kasih masukan, ada yang kasih pertanyaan, silakan. Saya balikin Kak Yana. Baik, terima kasih Kak Ririn atas sharingnya yang sangat luar biasa sekali. Jadi kakak-kakak sekalian, jika ada yang mau bertanya, terus kemudian mendapatkan inspirasi, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di chat. Nanti akan saya bacakan dan nanti kita sharing bersama. Silakan kakak-kakak. Mungkin sebelum menunggu kakak-kakak, sebenarnya saya sendiri juga pengen nanya sih Bu. Jadi ini kan kita Friday Talk ya, kita sharing session, terus ngobrol-ngobrol, diskusi, karena memang dulu mungkin waktunya cukup tight lah buat Ibu gitu ya, terus kita juga akhirnya pengen ketemuan gitu ya, rasanya kalau ngobrol-ngobrol tuh enaknya ketemuan, itu juga tidak terjadi selama 7 purnama karena pandemi gitu. Nah ini sih sebenarnya ini Bu gitu ya, jadi saya kenal Ibu tuh udah lama sekali gitu ya. Sampai dengan Ibu menjadi my leader lah, my top gitu. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan gitu ya, di sisi kekuatan Ibu, perjuangan Ibu gitu. Saya pengen dapat satu ini lagi Bu, eksplorasi lagi gitu ya. Dari awal saya kenal sampai dengan Ibu di top, itu relationship kita tuh tidak pernah berubah gitu. Jadi selalu sebagai menganggap saya tuh sebagai teman gitu ya, bahkan waktu Ibu sebagai direktur pun gitu ya, itu tetap sama gitu loh, tidak berubah sama sekali gitu. Padahal kan sebenarnya selalu pada saat kita ya ini pertanyaan saya pribadi gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita menjadi mendapatkan promosi gitu ya, mungkin kita melihat tim kita atau yang di bawah kita menjadi berbeda gitu. Itu tidak saya rasakan sama sekali gitu ya Bu ya. Jadi walaupun Ibu itu sebagai direktur waktu itu, Ibu tetap melihat saya tuh sama gitu loh sebagai teman. Nah ini gimana sih Bu cara membuat positioning relationship dengan yang dulu temen dan sama-sama peer gitu ya, sekarang jadi di bawah gitu, tapi tetap sama gitu loh, tetap care, tetap hangat gitu. Itu apa sih Bu sebenarnya Bu rahasianya? Terima kasih Bu. Oke, Kak Yana, mungkin saya agak tersanjung gitu ya dibilang bahwa saya nggak berubah, tapi sebenarnya saya merasa kadang-kadang saya berubah gitu ya, dan itu yang saya kesel sama diri saya sendiri gitu. Kenapa saya harus berubah gitu ya? Jadi kalau ditanya tipsnya ya itu saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa apalagi direktur gitu ya, apalagi direktur yang jabatan saya sangat paham gitu, anytime saya bisa diberhentikan gitu, sehingga saya selalu meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya bisa di posisi itu bukan karena saya. Ya, mau dulu mungkin sama kayak Yana lama saya sama-sama manajer, kemudian jadi GM, sempat jadi atasannya kayak Yana, kemudian saya pindah dan seterusnya. Tapi apapun posisi yang saya capai itu saya selalu ingatkan diri saya sendiri bahwa it's not because of me. Itu pasti karena dukungan teman-teman gitu ya, karena kepercayaan atasan gitu. Sehingga kalau saya berubah tuh saya marahin diri saya sendiri, kenapa saya harus berubah gitu. Pun kadang-kadang karena tuntutan pekerjaan kita keras juga ke teman gitu, teman saya kemudian ngingetin diri sendiri gitu, lu kan dulu temen lu gitu ya, kenapa lu jadi begitu gitu. Itu sih sebenarnya lebih karena saya menyadari bahwa saya naik bukan karena saya gitu, karena teman-teman juga, dan pada suatu saat saya akan diberhentikan, pada suatu saat saya akan pensiun, pada saat saya akan selesai, dan pada saat itulah perlu temen gitu, dan ibaratnya ya saya harus jaga itu gitu. Dan memang
ya seneng aja punya temen gitu kan. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Yana ya. Ya Bu, terima kasih banyak. Jadi saya dapat Bu gitu ya. Jadi bahwa kalau memang nanti kita itu dapat promosi gitu ya sampai dengan posisi tertinggi, ya memang itu tidak pure karena saya pribadi gitu ya. Jadi teman-teman dan the whole people gitu around me itu sebenarnya mendukung saya gitu kan ya. Iya. Terus selalu mendukung saya gitu. Jadi memang kalau saya yang mendapat posisi itu gitu ya, itu ya memang sudah ada aturannya juga kalau di Telkomsel gitu ya. Terus kemudian pada saat di sana saya harus punya momen refleksi diri bahwa saya harus tetap berpikir, saya harus tetap tegas gitu ya because of my position gitu ya. Tapi sebenarnya saya juga harus bisa membalance bahwa keberhasilan saya ini juga didorong oleh teman-teman gitu ya Bu ya. Ya. Aduh. Oke Bu, terima kasih. Jadi kalau udah di atas nanti tetap harus kita melakukan refleksi dan mengingatkan diri sendiri bahwa itu adalah berkat dari teman-teman yang ada, teman-teman baik lah yang ada di sekitar kita gitu ya Bu ya. Jadi ini Bu, makasih ya Bu ya. Kalau Ibu nggak berubah berarti Ibu menganggap saya juga baik, saya juga terharu. Oke. By the way, makasih loh ya kiriman ini nggak kelihatan ya. Pagi-pagi udah dapat ini snack pagi-pagi. McD. Ya. Oh iya Bu, itu Ya, hormonnya bom-bom itu Bu, hormonnya si mana bom-bom mana Ini si bom-bom? Dopaminnya bom-bom. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Kita ke pertanyaan, ada pertanyaan Japri dari teman-teman. Mbak Kayana boleh curhat sedikit lah sama Bu Ririn. Silakan Kak Hendro yang ganteng dan bahagia pagi ini. Kangen banget itu curhat SBP Bu. Iya Bu, saya itu waktu masuk Telkomsel itu memutuskan perkawinan sama Telkomsel itu tahun 96 Bu. 3 tahun pertama itu saya melihat, aduh seneng banget. Semakin lama semakin mencintai Bu sama Telkomsel ini. Nah kemarin saya mendapatkan sesuatu lah penghargaan. Saya kaget juga. Penghargaan 25 tahun Bu Ririn. Tanpa terasa udah 25 tahun kerja sama Telkomsel gitu ya Bu ya. Bahagia tapi ada ketakutan Bu. Takut. Karena tadi sangat mencintai, tanpa terasa Bu, 3 tahun kemudian saya akan pensiun. Nah, itu Ibu, tipsnya apa gitu ya, supaya perasaan-perasaan ketakutan-ketakutan tadi itu bisa sirna gitu Bu. Karena saya takut Bu, saya takutnya itu ketika nanti pada situasi saya pensiun, saya nggak bisa meninggalkan kecintaan saya terhadap Telkomsel Bu ya. Ujung-ujungnya nanti ke sianyu-sianyu lagi kerjanya Bu. Nah itu Bu kira-kira tipsnya seperti apa gitu Bu ya. Karena saya sebagai laki-laki itu mungkin kekuatan kesiapan mental, kekuatan mental itu yang agak susah ya dibandingkan perempuan Bu yang lebih tough, lebih kuat gitu Bu dalam persoalan-persoalan ini. Nah ini juga menjadi Bu ya, tadi kekuatan-kekuatan itu munculnya dari apa sih Bu kira-kira supaya saya bisa melanjutkan 3 tahun ke depan ini dengan cukup tetap perform bagus di Telkomsel tetapi juga punya kesiapan mental juga gitu ketika nanti di pensiun. Itu sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Kak Hendro. Ini pertanyaannya sebenarnya kalau saya belum pensiun ini susah ngejawabnya. Tapi karena saya udah pensiun jadi gampang. Tapi mungkin nggak mewakili ini ya, nggak mewakili audiens yang lain ini kayaknya nih segmented banget ini, niche banget ini segmennya.
Gini, jadi tadi saya bilang cintai kerjaannya, tapi memang sebaiknya tidak mencintai Telkomsel. Ini setelah saya keluar, saya harus bisa sampaikan itu. Banyak banget saya lihat teman-teman memang terlalu mencintai Telkomsel, cinta banget sama Telkomsel. Ketika keluar dari Telkomsel rasanya berat banget. Saya kali bisa menyampaikan ini. Dulu tuh sering saya baca gitu ya, nasihat. Memang jangan cintai perusahaan, karena perusahaan itu dengan gampang akan menggantikan kamu. Kamu sakit, kamu meninggal, kamu pensiun tuh gampang banget perusahaan menggantikan. Tapi karena kita saking blind love-nya sama Telkomsel itu nggak masuk gitu. Tapi pada saat keluar itu saya menyadari kenapa iya banget gitu. Apalagi memang direktur anytime bisa diganti gitu. Cuman apalagi teman-teman punya jadwal yang pasti, itu harusnya lebih mudah gitu ya. Pasti akan pensiun, memang semua akan pensiun pada saatnya. Too much love will kill you, itu benar gitu. Terlalu mencintai Telkomsel itu bisa sakit ketika berhenti atau ketika pensiun. Tapi Kak Hendro masih punya waktu gitu. Jadi kurangilah cinta itu, tapi kerjaannya tetap dicintai, not Telkomselnya gitu. Dan yang kedua, tesnya kalau saya mudahnya karena saya memang mengucapkan dan mendeklar dan menyampaikan berkali-kali saya nggak mau berhubungan bisnis dengan Telkomsel. Nggak mau, tolong ingetin kalau ada. Kenapa? Karena kalau itu masih ada, itu tadi nggak bisa move on gitu loh. Karena cintanya tadi nggak bisa move on, saya nggak mau berhubungan dengan Telkomsel, nggak mau. Terlalu ya kalau saya berhubungan dengan teman-teman sebagai teman, saya nggak ngomongin bisnis dengan Telkomsel, karena pasti mengingatkan kepada saya dulu begini dan itu pasti ada hurting gitu. Walaupun keluarnya baik-baik gitu ya, saya nggak tahu saya dianggap keluar baik-baik atau enggak, tapi pensiun pada saatnya gitu, itu pasti ada rasanya. Tapi saya nggak mau itu, saya satu jangan cintai terlalu, kedua siapkan diri dengan berbisnis dengan Telkomsel, apalagi si Anyu jangan. Yang ketiga itu ini memang dunia baru. Memang kalau udah pensiun tuh dunia baru. Kalau saya sih jangan, saya meyakinkan di sini saya belajar gitu ya, saya belajar, tapi jangan merasa kecil, jangan merasa bahwa ini nggak bermakna gitu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan pada saat pensiun, asal kita mau belajar gitu. Tapi jangan hubungan dengan Telkomsel deh kalau bisnis sih. Kalau saya ya, nanti Kak Andro, karena itu akan makin sulit kalau orang Jawa disapeh gitu ya, itu akan makin sulit. Hidup rezeki itu pasti sudah Tuhan atur untuk kita. Memang penting financial planning setelah pensiun. Biasa mungkin kita nggak mikir tiap bulan dapat gaji plus malah gitu ya, itu nanti akan berasa gitu ya. Tapi tadi ada mungkin harus dijaga certain amount yang untuk menjamin biaya hidup kita, terus ada yang bisa diputar untuk menjamin hidup. Kalau tadi biaya hidup, ini menjamin hidup kita tetap beraktivitas, tetap bermanfaat. Ya. Itu versi saya, Kak Hendro, monggo Ya, kalau terima kasih. cocok ya. Terima kasih. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya Kak Hendro. Jadi pertanyaan Kak Hendro tadi juga Ibu sampaikan gitu ya. Ini ternyata juga kita dapat insight juga semuanya gitu. Jadi tadi yang Ibu sampaikan itu dari ya satu lagu fenomenal juga gitu. Ternyata too much love will kill you. Jadi hati-hati kalau terlalu too much love gitu ya. Be careful ya guys gitu kan. Tapi intinya selain too much love will kill you, bahwa memang rezeki sudah diatur yang di atas. Pentingnya kita punya financial planning gitu ya. Dan kita harus aware dan masuk ke dalam diri kita bahwa sebenarnya in the end kalau kita bekerja di satu perusahaan atau mungkin berbisnis,
pasti ada ujungnya. Nah, kalau kita bekerja sebagai karyawan itu ujungnya itu adalah pensiun atau ya pensiun lah gitu. Itu ya Kak Hendro ya. Ya. Aduh, ini adem banget Bu pagi Mungkin ini Bu. Ya, Kak. Kak Yana, tadi sekilas saya lihat chatnya, mungkin mengklarifikasi jangan cintai Telkomsel, it doesn't mean you not contribute, you not work no limit itu buat Telkomsel. Be professional gitu ya. Bekerja itu profesional, tetap kerja habis-habisan, kerja yang terbaik. Tapi jangan pakai perasaan gitu loh maksudnya. Sama seperti dengan atasan, don't take it personally gitu ya. Lu harus respect sama atasan, harus hormat, harus ikut guidance, direction, tapi don't take it personally, sebel atau terlalu cinta gitu. Kira-kira gitu. Sebagai karyawan perusahaan udah ngasih gaji cukup besar, kasih bonus, kasih insentif cukup besar. You be profesional, kerja yang terbaik gitu. Tapi nggak usah main perasaan cinta, kemudian nanti kalau Telkomsel nyakitin lu jatuh bener gitu. Itu sih. Jadi baper gitu ya. Iya, itu dia. Iya, cinta profesional itu juga memang sangat mencintai pekerjaan. Dia cinta kepada pekerjaannya, gitu ya, profesional, tapi ya itu gitu ya, love-nya itu ternyata ada love the other way juga gitu ya, yang akhirnya bikin baper. Baik, dari sesi pertanyaan yang kita adakan langsung, ini kebetulan di chat juga ada gitu ya. Ada pertanyaan japri dari anonim. Sebenarnya kakak nggak apa-apa kok, Kak Ririn tuh orangnya tuh baik banget gitu ya. Jadi biar kita tetap friend ya nggak apa-apa, nggak usah anonim juga nggak apa-apa. Tapi mungkin ini belum kenal ibu kali Bu, mungkin ada yang kelahiran tahun 90-an. Oke ya. Bu, dalam bekerja dan berkarir selama ini pasti pernah dalam up and down semangat. Bagaimana cara mengatasi ketika kondisi sedang down? Mungkin semangatnya sedang down. Nah, ini mungkin ada yang bisa disampaikan Kak Ririn untuk pertanyaan yang pastilah. Saya juga manusia gitu ya. Jujur sih pada saat kemarin saya diberhentikan dari direktur ya down gitu, pasti gitu, kaget jelas gitu ya. Sama dulu juga saya sempat tuh awal-awal sama Kak Yana sebelum jadi manajer call center, saya juga sempat diberhentikan jadi manajer, jadi dari manajer jadi staff gitu ya. Itu down ya, saya juga manusia gitu ya. Wajar mungkin sehari, 2 hari, seminggu nangis ya, gitu ya. Kaget ya. Badan balik lagi gitu. Saya masih mau kerja atau enggak? Itu pertanyaan. Saya masih mau ninggalin keluarga atau enggak? Kalau iya, balik ke pertama tadi. Gitu. Kerja itu ibadah. Maksudnya. Digaji enggak? Masih digaji. So that I have to responsible. Saya terhadap gaji yang saya terima, saya jangan makan gabut deh gitu ya. Gitu. Kemudian aku udah ninggalin anak-anak, masa sih gue nggak kerja gitu ya, nggak kontribut ya. Itu sih, jadi kalau saya sih lebih memotivasi diri saya sendiri gitu ya untuk balik lagi bekerja sesuai peran saya saat itu. Walaupun mungkin saya itu saya ingat waktu itu jadi staf di Medan, kemudian pernah jadi staf juga waktu di kantor pusat. Jadi saya pindah dari Medan, dari manajer kemudian kantor pusat jadi staf. But really I do gitu ya, pekerjaan clerical sebagai staf gitu. Karena nggak enak nganggur ya, nggak enak, rasanya tuh kayak aduh saya dosa banget ya dikasih gaji terus gue nggak ngapa-ngapain gitu. Terus ya itu motivasinya ke situ. Gitu. Pernah juga saya lama sekali jadi GM, lama sekali. Mungkin Kak Yana tahu banget ya, di customer service saya jadi GM dari ibaratnya saya quote unquote kayak founding fathers-nya customer service gitu ya. Jadi GM kuncen di situ dan VP silih berganti, mungkin ada 7 VP kali waktu itu. Kesel, iri,
ya pasti ada gitu ya. But I think that's my destiny kali ya, yang takdir saya gitu ya. Cuma saya ngelihatnya positive thinking aja gitu. Oh, mungkin saya memang nggak, mungkin saya kalau jadi VP saya akan membuat keluarga saya lebih terbengkalai karena saat itu anak saya masih butuh perhatian saya juga, sehingga saya bisa membalance antara kantor dengan rumah gitu. Cukup jadi GM. Kira-kira gitu. Jadi coba cari hikmah, cari positif hal yang pasti Tuhan sudah siapkan untuk kita gitu. Tapi jangan juga maksain gitu, jangan tahan, kalau mau nangis aja. Kalau saya sih gitu. Kemarin mungkin selama seminggu saya berhenti jadi direktur, saya anduk dan tisu itu bertebaran di rumah gitu. Lebih karena ya kaget gitu ya, kaget dan shock gitu. Tapi melampiaskan itu perlu gitu. Tapi then you have to bangkit gitu ya, bangun gitu sih. Mungkin jawab. Baik Kak Ririn, terima kasih. Yang bertanya mohon kira-kira sudah cukup menjawab ya. Kalau memang perlu pertanyaan lagi, ada waktu nanti bisa ditanyakan di sini. Kalau enggak, tolong hubungi KBS ya, kakak-kakak, itu luar biasa loh. Jadi yang Kak Ririn sampaikan itu bahwa itu benar-benar sudah dialami juga gitu ya, dan saya juga saksinya itu dia. Saya tahu banget gitu ya bahwa ada up, ada down-nya pada saat itu Kak Ririn, tapi tadi Kak Ririn sampaikan bahwa semua ini bagian dari ibadah dan punya motivasi bertanggung jawab, karena saya digaji kok saya nggak kerja gitu. Tapi ketika merasa down, itu sebenarnya manusiawi gitu ya. Jadi kalau lagi down pun misalnya explore yourself, kalau pengen nangis, pengen apa, itu nggak apa-apa gitu ya, explore your energy. Tapi intinya adalah saya tangkap tadi sebenarnya udah ada di yang udah ada yang di Kak Ririn sampaikan sih, adalah hukum kekekalan energi ya. Jadi selalu berpikir positif. Karena berpikir positif, Ibu terus gitu ya, Kak Ririn reflection. Jadi akhirnya baliknya sih positif terus ya Kak Ririn ya. Insya Allah ya. Iya, pokoknya Kak Ririn udah oke lah secara personal. Oke Kak Ririn, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini agak banyak ya. Jadi mohon maaf waktunya nggak apa-apa nih, teman-teman harus kerja. Kak Cumi juga mau live ya? Kak Cumi mau live? Enggak Bu, Oh, saya enggak. enggak live Bu. Udah ada kok Bu. Udah ada kok Bu, alokasi waktunya sudah ada Bu. Sebenarnya ini juga bagian Rugi dari... banget saya live Bu. Ada boleh kapan lagi, jarang-jarang. Saya langsung dari tadi ketawa-tawa mulu, senyum-senyum. Ya Allah kok dijapu gini. Kangen. Ini bagian dari SKS kita kok Bu, di Telkomsel Bu. Ini sharing Siap. Ini bagian dari pekerjaan kita sebenarnya, mendapatkan sharing, menambah our insight gitu ya, inspirasi. Mungkin selama ini ngobrolnya cuman tolong bom kerjain ini apa KPI apa segala macam gitu. Akhirnya mungkin kita jadi malah kehabisan waktu, tidak ada waktu gitu. Jadi insya Allah sudah ada Bu alokasinya Kak Ririn. Saya lanjut lagi ke yang chat berikutnya. Ini dari Kak Muji, ini kayaknya komen aja sih Bu. Terharu saya sama Pak Hendro, pertanyaannya mewakili saya juga. Jadi Kak Muji berarti sudah terjawab ya kalau gitu ya dari tadi. Intinya be profesional. Oke, yang berikutnya anonim. Bu, dari pertanyaan Ibu tadi, untuk menjaga work-life balance diantaranya adalah jangan bekerja terlalu cinta either sama perusahaan dan sama atasan pun demikian. Oke, tadi sudah disampaikan. Nah ini, bagaimana Bu cara menyikapi atasan yang tidak work-minded tapi langsung ke personality? Apakah kita harus stay dibegitukan alias bersyukur, atau ada yang bisa kita lakukan lainnya? Work-minded-nya tuh langsung ke personality. Nah ini mungkin kurang agak ini juga ya, work-minded tapi langsung ke personality. Tapi mungkin Itu pertanyaannya personality juga nih kayaknya. Jadi langsung, iya benar ya Bu ya, ke personality gitu ya. Apakah harus bersyukur atau yang bisa ada yang bisa kita lakukan lainnya? Kalau saya sih melihatnya gitu ya, nobody perfect. Mungkin ada nggak atasan kita tadi yang ada juga atasan kita nggak baik gitu ya, atau sebaliknya.
atasan-atasan. Mungkin harus melihat balik lagi ke kakak tip flyer mau apa sih gitu ya. Bersyukur mungkin enggak bersyukur mendapat atasan nggak enak, bersyukur, tapi you have to profesional gitu. Profesional aja. Kalau mau yang paling ini kan mau kerja nih, dapat gaji tadi gitu ya. Kalau atasannya nggak tahu personal itu maksudnya jelek-jelekin atau gimana gitu ya, atau marah-marah dong. Tapi balik lagi kerja, refleksi diri aja gitu ya, kerjaannya udah yang tanggung jawabnya udah bener. Kalau udah gitu ya, merasa memang udah melakukan ya sudah, mungkin agak dianggap angin lalu aja. Karena kalau saya sih don't take it personally, nggak usah kalau atasan sebel sama kita terus kita ikut sebel, nggak, tadi energi jadi negatif gitu ya. Ya udah, supaya kita nggak jadi energi negatif, kalau kita nggak bisa bikin positif, bikin aja netral, udah lewatin aja gitu. Tapi tetap kerja gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya siap Bu, jadi kakak-kakak tolong diingat kembali, be professional ya. Jadi nobody's perfect, tapi balik lagi kita sendiri tuh maunya apa gitu ya. Jadi kalau memang ada yang seperti itu ya back to ourselves gitu. Itu yang selalu deh kita kagumi dari Kak Ririn. Aku lanjut lagi Kak Ririn, yang berikutnya dari Kak Huri. Kak Huri ini yang manage Adol Bu. Tim flyer manajernya Adol. Nah ini, salam sehat ya Bu RW. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan bisnis yang sedang dijalankan, kemudian bersamaan dengan itu sedang belajar bermain saham, apa yang memutuskan kedua bisnis itu Ibu geluti? Terkait dengan bahwa Ibu harus tetap jadi direktur. Kedua bisnis itu harus konsentrasi penuh. Jadi intinya tuh banyak pekerjaan, tapi semuanya tuh kan harus konsentrasi gitu ya. Bagaimana kemudian menjalankan life balance? Mohon arahannya Bu. Karena saya sempat trading gold dan saya berhenti karena itu sangat menyita pikiran saya terkait hukum halal dan haram. Jadi banyak yang bagaimana caranya bisa berkonsentrasi penuh gitu ya dengan banyaknya yang kita lakukan, bisnis, baik itu bisnis dan pekerjaan. Tapi terus ada satu bagian yang menyita pikiran, mungkin seperti itu kali ya. Bisa diiniin Kak Ririn? Oke, saya mungkin yang usaha dulu ya. Tadi saya bilang bahwa saya punya ini ya, berkah lah gitu ya. Di akhirnya saya bagian dari positive thinking tadi, saya menemukan hikmah, menemukan berkah ketika saya harusnya pensiun kalau sebagai karyawan. Jadi saya merasa bahwa saya punya energi, saya punya tenaga untuk melakukan masih banyak hal. Enggak, saya memutuskan untuk berbisnis salah satunya, tapi bisnis itu lebih banyak untuk bantu orang gitu ya. Saya milih bisnis retail kecil gitu ya, teman. Ya saya nggak ingin langsung besar, supaya saya memang benar-benar bisa mengerjakannya sendiri, kemudian nanti bisa mengembangkan. Saham terus terang memang cukup buat saya yang baru gitu ya, cukup berat gitu ya, masih belajarnya banyak banget. Tapi yang paling saya tangkap dari saya belajar dari banyak sumber gitu. Yang ilmu pertama yang teman-teman harus pahami untuk belajar saham adalah psikologi sebagai investor, sebagai trader. Itu jadi tadi banyak pikiran, ya nggak usah dipikir kalau udah psikologinya benar gitu, karena pada saat kita melakukan investasi, melakukan trading itu sudah siap dengan risikonya gitu. Yang paling psikologinya itu di situ. Jadi kemudian kedua baru ngomong teknikalnya gitu ya, teknikal kapan saham apa yang mau dibeli. Saya memang kalau kaitannya tadi ada haram halal ya bisa memilih, ada yang syariah di situ gitu ya. Kemudian kapan perusahaan yang beli, kapan mau beli, harga berapa, itu kan ilmunya. Tapi yang paling mendasar itu adalah psikologinya. Psikologi trading harus siap dengan risiko, bukan kita mikirin cuannya gitu, tapi risiko loss-nya gitu.
supaya nggak dipikirin. Kalau waktu ya saya alhamdulillah melimpah waktu saya, energi banyak gitu ya. Jadi saya berbagi tadi kalau waktu biasanya saya pagi sempetin stretching, yoga, kemudian nyiram bunga gitu ya. Baru belajar saham, baru agak siangan saya ngurus bisnis. Jadi that's my life. Kalau teman-teman yang di rumah ya mungkin agak masih bekerja, mungkin memang kalau harus trading agak menyita waktu, tapi kalau psikologi udah siap, alokasikan waktu aja, mungkin bisa di penghujung penutupan pasar gitu, baru di plan untuk next day-nya gitu. Jadi harusnya nggak terlalu banyak menyita waktu gitu. Asal kita siap gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Ririn, Kak Huri, luar biasa ya sharing dari Kak Ririn. Jadi memang kalau udah masuk ke bisnis trading, tadi itu ya, ini juga sharing juga sih gitu ya buat saya pribadi dan teman-teman semua gitu. Jadi memang secara psikologi memang harus kita siapkan gitu, dan kita harus siap dengan resikonya gitu ya. It's a matter of choice gitu. Jadi kita sudah apapun yang kita lakukan gitu ya di bisnis tersebut, kita harus sudah siap secara psikologi, kita harus sudah siap dengan resikonya. Oke, ini pertanyaannya cukup banyak, Kak Ririn dan T-Flyer semua. Jadi karena memang masih ada beberapa kegiatan lain walaupun sangat menarik kita diskusi, jadi mungkin untuk chat box saya close dulu kali ya sampai yang terakhir ini. Nah, ini ada dari Kak Sheila, Kak Ririn. Ini mewakili ibu-ibu gitu ya. Bu Ririn, bagaimana Ibu memberi pengertian kepada keluarga mengenai tanggung jawab Ibu, terutama saat Ibu sebagai direktur sales yang pasti sangat sibuk? Terima kasih Bu, semoga sehat selalu. Ya. Ini penting buat ibu-ibu emang. Terima kasih. Kak Sheila, kangen ya kita ya. Kangen Bu. Sheila tuh dari gadis sama saya sampai Iya Bu. Reuni Medan. Ya. Kalau pertanyaan pada saat direktur tuh sebenarnya lebih mudah buat saya karena anak-anak udah gede gitu ya, udah mandiri, tinggal jadi alokasi waktu hampir ya mesti keluarga nggak terlalu perlu banyak perhatian dari saya. Sebenarnya yang sulit itu pada saat anak-anak masih kecil kan, jadi balik ke tadi sih, pada saat anak kecil mungkin Sheila juga tahu tuh, saya Medan anak saya masih kecil-kecil gitu ya. Di situ pengertiannya adalah mungkin kalau ngomong sama keluarga sama suami dulu kali ya, sama suami mungkin saya nggak tahu, kalau saya memang dari awal harus kita kan sama-sama kerja gitu waktu sebelum menikah, jadi udah tahu memang saya kerja, jadi ya harus berbagi waktu gitu, dan urusan rumah ya nggak hanya urusan saya gitu karena kita sama-sama kerja gitu, jadi harus dibagi juga gitu. Tapi dengan itu pengertiannya gitu. Jadi tapi kalau urusan anak-anak itu memang lebih banyak ke saya gitu ya. Jadi ya untuk urusan yang lain dibagi gitu. Itu saya pikir sebuah komitmen gitu ya, fair dengan suami. Dan anak-anak makin kesini makin mandiri ya, mereka juga sangat paham gitu. Gitu sih. Anak Sheila udah umur berapa? 12 tahun dan 5 tahun Bu. Wow, masih kecil. Iya masih kecil. Tapi dengan work from home ini kan jadi hikmahnya ya, di rumah. Bisa dimonitor. Terima kasih Bu. Ya, sehat-sehat. Terima kasih Kak Sheila, pertanyaannya kawan lama dari Medan ya Bu Ririn. Jadi intinya harus ada komitmen juga Kak Sheila. Jadi terus membangun komitmen dengan suami gitu ya, paralel dengan kesibukan kita yang semakin lama mungkin semakin hektik. Ini yang berikutnya ya Kak Ririn dan kakak semua, izin saya sambil vikon di sebelah ya bareng Pak Sigin dan Kak Jumi. Sukses ya Kak, kita lanjut di sini. Maaf ya Kak, kita juga ini kok turut bersama-sama ini ya. Terus kemudian ini lagi pertanyaan Kak Ririn,
Mungkin ini yang pertanyaan terakhir kakak-kakak ya, karena memang ada waktunya juga kita harus alokasikan semua. Kak Ririn dulu pernah dikasih cobaan sakit COVID ya, tahun kemarin ya. Bagaimana merecharge kembali energi di diri untuk tetap stretch to maksimal. Ya jadi kakak-kakak waktu awal pandemi dulu gitu ya, Kak Ririn ini adalah salah satu pimpinan kita yang terpapar pandemi lah ya, yang kondisinya cukup ini, dan waktu itu Kak Ririn sharing memang betapa beratnya gitu ya terkena penyakit ini gitu. Jadi bukan hanya tekanan pekerjaan, tapi bahkan Allah itu memberikan satu cobaan yang cukup berbeda gitu ya. Itu saya baca dulu ya Kak Ririn cerita gitu ya, sampai aduh gitu. Nah ini kebetulan Kak Ririn kan di beberapa dari kita juga akhirnya terpapar juga Kak, termasuk saya juga. Oh. Tapi sudah sembuh. Nah itu memang ya ini cukup membuat energi kita itu berbeda gitu ya, karena kayaknya saya pernah mengalami hal yang down tapi bukan pekerjaan, tapi karena qadarullah, cobaan dari Allah, tapi bagaimana kita merecharge diri kita kembali gitu untuk tetap stretch secara optimal. Mungkin ada yang bisa di-sharing Kak Ririn? Ya, ya COVID. COVID itu berat biar kita aja, kalian jangan gitu. Itu saya mengawali ceritanya dulu begitu, dan memang cukup berat gitu ya. Lebih beratnya mungkin karena pada saat itu masih awal-awal ya, cukup awal, dan walaupun mungkin variannya masih varian yang original, agak lebih jinak sebenarnya dibanding varian Delta gitu ya. Cuman kenapa itu saat awal, dan kesimpulan saya memang yang terpapar pada saat itu termasuk saya itu memang kondisinya sedang nggak fit gitu ya, artinya kondisinya sedang lemah. Jadi ya ketika terpapar, walaupun saya memang nggak ada komorbid gitu, tapi ya cukup berat gitu ya. Apalagi yang membuat makin berat adalah isolasinya gitu, kesendirian, rasa sendirinya itu yang membuat berat. Tapi di situ banyak yang akhirnya saya ambil hikmah dan syukuri, dan itu yang membuat saya bisa recover cepat tuh kenapa? Karena emang itu saya anggap sebagai waktu yang berharga yang Allah berikan untuk saya untuk refleksi diri, introspeksi, untuk ya saya kayak menikmati pergi umroh gitu ya, benar-benar sendiri, nggak ada kegiatan lain, saya lupain Telkomsel. Jadi hanya ibadah sama recovery gitu. Hingga pada saat recover pun itu masih ke bawah, Bapak saya Allah kasih kesempatan saya untuk recover gitu ya, dan ya saya harus mensyukuri dengan wujud saya, karena Telkomsel sudah sempat saya tinggalin, saya kembalikan gitu. Saya punya utang gitu buat Telkomsel, saya balikin, saya kerja maksimal gitu. Jadi intinya sih sama dengan tadi sih, apapun yang kejadian yang Allah timpakan kepada saya coba cari hikmah positifnya, energi positif untuk bangkit, untuk kembalikan karya gitu ya, kalau untuk karya atau memberikan value untuk sesama gitu. Itu kalau secara fisik memang mungkin jujur sih ada impact yang masih long COVID impact juga ada gitu ya, kayak cepet capek dan seterusnya. Cuman dari energi positifnya itu mungkin mendorong dan mengalahkan itu gitu. Ikut berempati juga buat kakak yang sempat kena, dan juga mungkin keluarganya. Mungkin juga ada yang Kak Beni ya kalau nggak salah kemarin yang mertua berpulang gitu. Iya Bu. Insya Allah semuanya yang meninggalkan kita husnul khotimah, dan semuanya tetap sehat setelah ini. Saya yakin udah pada vaksin semua kan, insya Allah sehat semua. Iya, insya Allah Bu. Amin. Makasih banyak Kak doanya. Jadi Kak Ririn, maaf ini tadinya sebenarnya itu pertanyaan terakhir, tapi masih ada yang pengen nanya Kak.
Ya nggak apa-apa ya. Kita minta waktunya. Silakan Kak Rina, ini kakak cantik ini. Makasih Bu Ririn, makasih Kak Yana. Maaf izin bertanya Bu Ririn. Siap. Setelah pensiun ini, apa ada perusahaan lain yang ngajak join kerja? Posisi terakhir sebagai direktur sales ya. Hebat. Oke, Kak Rina sehat-sehat ya. Amin. Kelihatan seger gitu. Sebelum saya ditawarin bekerja, ada sih kalau ditanya ada yang menawarkan bekerja, ada nggak gitu ya. Tapi tadi saya sampaikan, saya ada beberapa deklarasi yang saya sampaikan gitu ya. Dan niatan saya, pertama deklarasi saya nggak mau berhubungan dengan Telkomsel dalam bisnis gitu, tapi hubungan pertemanan ya. Yang kedua, saya mendeklar saya nggak mau jadi karyawan, kecuali ditugaskan gitu ya, kecuali mungkin saya nggak tahu ada atau enggak gitu ya, kecuali tiba-tiba ditugaskan oleh negara gitu. Tapi kalau perusahaan sebagai pekerja profesional, saya mendeklar saya nggak minat dalam tanda kutip. Saya ingin mempekerjakan. Jadi saya ingin punya karyawan. Saya bukan saya sebagai pegawai, buat saya selesai sudah jadi pegawai di Telkomsel gitu. Saya ingin tetap menjadi direktur manajemen perusahaan, tapi saya ingin punya pegawai. Saya nggak ingin jadi pegawai lagi. Itu mungkin Karina. Ada sih beberapa, nggak banyak. Ada yang nawarin gitu. Cuman saya memutuskan untuk bekerja di dunia yang beda gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Karina pertanyaannya. Baik Kak Ririn dan kakak-kakak T-Flyers sekalian, sangat adem Bu. Kak Ririn pagi ini gitu ya dapat insight inspirasi yang sangat-sangat luar biasa gitu ya dari Kak Ririn gitu. Terus terang Kak Ririn kalau dulu tidak ada waktu, sekarang alhamdulillah bisa ngobrol bareng karena sekarang banyak waktunya. Ibu adalah most inspiring gitu ya, most inspiring person gitu yang pernah kita kenal. Nah, memang waktu juga gitu ya yang tetap ya nanti kita bisa bertemu kembali gitu ya. Tapi kali ini kita karena waktunya sudah dialokasikan. Nah, mungkin terakhir Kak Ririn, jadi mungkin ada closing statement ataupun tips dari Kak Ririn untuk kakak-kakak T-Flyers Partner Channel Management. Mungkin ada Kak Ririn sebelum kita sudahi sesi chat kita di hari Jumat pagi ini. Silakan Kak. Oke, Kak Yana, sekali lagi terima kasih Kak Zumi, teman-teman semua untuk waktunya. Senang sekali bisa silaturahmi, bisa ketemu lagi walaupun lewat monitor. Dan mudah-mudahan kita memang ada waktu panjang umur, pandemi ini bisa segera berakhir sehingga ya harapannya kita bisa silaturahmi lagi gitu ya sebagai teman. Mudah-mudahan masih bisa. Dan saya pikir kalau sharing mudah-mudahan yang ada manfaatnya, karena itu versi saya, mungkin ada yang valid, ada yang enggak, ada yang applicable di teman-teman. Sekali lagi tetap jaga kesehatan di saat pandemi, dan saya pikir saya nggak ingin mengulang apa yang tadi saya sharing. Saya tutup dengan pantun aja kali ya Kak Yana ya. Makan bakmi pakai daun bawang. Cakep, enak. Makan ketupat pakai sambal merah. Wah, mantap itu. Lagi. Walau pandemi masih terus membayang, semoga selalu sehat, semangat, dan tetap bahagia. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ririn. Saya rasa begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya Bu, tetap sehat Bu. Terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Bu Ririn. Sehat selalu Bu. Tangan kami semua. Sehat Bu, semoga berkah. Amin. Kemudian
kakak-kakak yang kemudian saya serahkan sesi ini ke MC dulu. MC nanti ada yang mau disampaikan oleh Kak Cumi ya. Silakan Kak Zaki. Terima kasih Bu Ririn. Barokallah buat Ibu, Bapak, dan anak-anak semuanya. Semoga pandemi segera berlalu. Kita bisa makan bareng lagi terutama. Intinya makan-makan. Olahraganya biar bom-bom aja yang olahraga. Kalau sama aku makan-makan aja. Silakan Kak Zaki, MC. Ya, terima kasih Kak Yana. Ini hari yang sangat luar biasa. Saya sangat antusias banget bisa ketemu dengan Kak Ridin, dengan Kak Yana. Sampai saya bela-belain pakai jas biar kelihatan rapi kayak ibu biasanya gitu kan ya. Dan untuk selanjutnya kita akan ada sepatah kata untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu yang akan disampaikan oleh Pak Vivi Partner Channel Management, Pak Heriawan. Tapi karena mungkin kita sudah 7 purnama ketemu ya Bu ya. Kita sudah jarang banget kita ke Derawan. Kalau nggak ada nasi, kita makan bakwan. Kalau Ibu nggak tahu siapa Pak Heriawan, itu Kang Cumi Bu. Baik, Kang Cumi, dan cepat kita persilahkan. Canggih Zaki. Aduh, makasih Jaki. Aduh, sorry, ini multitasking sebentar. Iya, saya taruh dulu deh. Ternyata muncul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat pagi. Pagi. Baik, mungkin ini sesi yang tadi udah disampaikan Jaki gitu ya. Ini Bu Ririn, saya juga amazed gitu ya. Jaki membuka acara dengan ketawa-ketawa ceria gitu kan. Ini jarang banget ini Jaki seperti itu. Terus kedua, saya lihat Kak Yana gitu ya. Ini pertama kali Kak Bu Ririn, Kak Yana nggak pakai masker lagi gitu loh ya. Jadi sejak kena kemarin, setiap kali kita meeting Kak Yana pakai masker. Terus nah begitu di sesi hari ini ketemu Bu Ririn, beliau lepas masker. Makanya saya bilang wah ini seru lah gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga bagi saya pribadi gitu ya Bu Ririn tadi sama gitu ya. Jadi saya juga ngelihatnya ini sesuatu yang pertama mungkin gini Pak Urin. Jadi di tiap Jumat memang PCM mengadakan sesi gitu ya, sesi yang ya kita sih nyebutnya sesi sharing-sharing gitu ya, karena kita believe gitu bahwa ini gini, sharing ini bukan cuman dari PCM only gitu ya Bu ya, masing-masing PCM member sharing pengalaman dan sebagainya, tapi juga kita memang bukan mengundang tamu lah. Tadi saya mau bilang mau cut, Bu Ririn bukan tamu, ini keluarga yang lagi silaturahmi kita gitu kan. Jarang ketemu silaturahmi, kebetulan sekarang kehadiran Bu Ririn lagi untuk silaturahmi bareng-bareng. Nah, sharing-sharing di Jumat, tiap hari Jumat dari teman-teman PCM, dari teman-teman yang lain gitu ya. Ujungnya adalah berharap kita bisa dapat tambahan ilmu, tambahan inspiring story gitu yang ujungnya adalah membuat kita jadi semakin punya banyak view dan kemudian at the end ujungnya kita tetap semangat untuk tadi memberikan kontribusi positif yang paling maksimal buat perusahaan kita selama kita masih digaji gitu ya Bu ya, profesional selama kita masih digaji. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bu Ririn, saya di kesempatan ini sebenarnya gini, saya tuh dari tadi pengen ikutan masuk tuh pas Pak Hendro mau curhat, saya dulu Pak Hendro, saya bilang gitu kan, karena ini kesempatan saya curhat. Jadi terus terang teman-teman, mungkin beberapa teman-teman PCM pernah saya ceritain ya, jadi ada momen-momen di mana saya pribadi gitu ya merasa ini jelek banget lah. Ini membuat saya memberi inspirasi semangat lah gitu ya pada saat yang Ibu Ririn kasih ke saya pribadi gitu ya. Yang pertama mungkin Bu Ririn nggak ingat nih. Tapi waktu kita migrasi NJRS Bu Ririn ya, Bu Ririn paham betul kita puntang langkang gitulah ya kan, berusaha untuk menciptakan satu recharge system yang zamannya Bu Ririn gitu ya, pertama kali MKios kita ganti gitu dengan NJRS dan kemudian kita sisipkan dengan model Digipos versi
e-wallet lah gitu ya. Nah, waktu itu carut marut dan sebagainya, tapi kemudian ada yang membuat saya pribadi lah ya Bu waktu itu miss gitu ya, miss untuk satu tas lah, satu tas yang memang impactnya dahsyat lah gitu ya. Saya mengaku itu betul waktu lagi dengan Pak Sunam Bu ya. Tapi waktu itu Bu Ririn maju di depan membela lah gitu, membela timnya, dan makanya ini menjadi valid gitu ya apa yang disampaikan Kak Yana tadi di awal. Bu Ririn ini yang mencintai gitu timnya, sayang sama timnya gitu, dan paham betul kalau timnya itu bekerja untuk yang terbaik, dan kemudian berani maju ke depan untuk membela pada saat timnya dibully lah gitu ya, quote unquote ya Bu ya. Itu yang saya jelek banget lah. Mungkin Ibu nggak sadar gitu kan, tapi ya itulah Ibu gitu kan, melakukan itu karena lurus ya, mungkin nggak diingat lagi, tapi bagi saya itu sesuatu yang luar biasa lah Bu, itu yang saya kemudian menjadikan ini sebagai contoh nyata real ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan itu tadi, Ibu tuh push the limit gitu ya. Jadi ada saat di mana dulu Bu, waktu saya baru dikasih amanah gitu kan, kan saya sempat pontang-panting lah ya, ada offline ketemu mitra yang memang nggak boleh online gitu kan. Terus kemudian saat itu bersama juga saya harus online sampai malam-malam dan sebagainya. Sempat saya dulu mikir gini, ini kenapa ya saya harus sampai begini gitu kan. Nah terus ada satu yang temen dulu bilang gini, Cum, lu ngapain sih bela-belain gitu kan, toh nanti lu kalau lewat Telkomsel cuma kasih karangan bunga katanya gitu kan. Aku langsung, oh iya ya, jelek banget. Tapi kemudian saya ngelihat Ibu dengan semangatnya, terus kayak push the limit sampai ya nggak ada, saya ngeliatnya nggak ada lelahnya gitu ya. Jadi saya malah, Ibu aja yang cewek lah gitu ya, yang punya ibu rumah tangga juga memberi yang seperti itu, kenapa saya jadi lemah kayak gini gitu. Itu yang jelek yang kedua yang saya dapat dari Ibu. Dan jelek yang ketiga sebenarnya ini mungkin profesional ya Bu ya, di PCM sendiri. Jadi teman-teman PCM perlu disampaikan gitu ya, bahwa apa yang sedang kita jalanin sekarang gitu ya, itu adalah dalam rangka meneruskan cita-cita dan fondasi yang ditetapkan oleh Bu Ririn gitu ya. Jadi teman-teman, Taro, Aro, RO, Adol, NJRS, alhamdulillah nih Bu, saat ini teman-teman lagi running itu, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa implement. Nah ini adalah legasinya Bu Ririn ya Kak. Jadi Bu Ririn benar-benar pengen membawa model kemitraan yang win-win gitu ya. Model kemitraan, bahkan kalau di SBP sendiri Bu Ririn sempat nyampein gitu bahwa dealer ini sudah lama kerja sama kita, Cum. Jadi jangan sampai ditinggal dan kemudian tereliminasi oleh peran dari kita gitu waktu itu ya Bu ya. Kita bawa dulu lah mereka untuk transform supaya ikutan bisnis dengan Telkomsel dan sama-sama sukses di bisnis. Tapi ya harus ikut kan gitu. Jadi Bu Ririn yang membawa semangat untuk menciptakan kemitraan yang win-win di semua channel, dan legacy itu pelan-pelan nih sekarang sebentar lagi akan muncul Bu. Taro, Aro, RO. Saya masih ingat Ibu, Cum kenapa nggak Ciki gitu kan, kenapa jadi Taro? ya insya Allah lah Bu, ini legacy yang amanat yang kita mudah-mudahan bisa terimplementasi, karena kita masih pengen bawa teman-teman semua dan bersama Telkomsel maju dan sesuai dengan amanat Ibu. Terakhir Bu, ini juga saya harus sampaikan, teman-teman mohon maaf ya, saya harus curhat karena jarang loh saya ketemu Bu Ririn lagi, udah lama banget. Nah ini yang terakhir Bu, yang Digipos gitu ya. Digipos juga Pak Fajri sekarang Bu udah sering ngomong nih, ternyata bener Kang Cum katanya, Om Cum katanya, memang harus ke channel. Baru saya lihat, iya memang begini ternyata channel itu. Kalau dari luar doang Bu. Nah Digipos yang Ibu cita-citakan untuk menjadi sales integrated sales system support itu gitu ya, yang
yang diletakkan sekali lagi oleh Bu Ririn di depan gitu sebagai fundamental sales system, sekarang udah mulai, alhamdulillah Bu. Jadi udah mulai kelihatan, bahkan Ibu di pos itu sekarang sudah bisa mengenerate revenue lain selain ini. Nah, Ibu mungkin masih ingat ya, ini kalau kata Pak Ajri, ini kantong Doraemon nih, gitu kan, dari Digipos yang nggak ada yang tahu sebenarnya kita udah desain ini sama Bu Ririn dulu gitu kan. Nah, memang belum kita declare resmi karena memang ada pertimbangan-pertimbangan lah yang kita ini. Tapi intinya semua yang selama Ibu memimpin kami gitu ya, saya pribadi dan di PCM terutama juga gitu ya, melihat bahwa ya kita bawa legasinya Bu Ririn dan kemudian mudah-mudahan gitu ya, ini bisa memberi kontribusi positif buat Telkomsel selama kita masih di Telkomsel. Aduh, taruh dulu. Pak Endro, udah ya sebelah kiri ya Pak Endro ya. Masih Vicon sama Pak Sigit. Ya, saya nggak dicolek kan ya, enggak ya? Enggak dicolek, enggak. Ini aku saya lagi nggak bisa jelasin, multitasking, ternyata saya di kuping kiri ke tab, tapi ke kanan ke laptop. Tapi Edian ujungnya gini, terima kasih Bu Ririn sudah menjadi, pertama sudah sharing di acara PCM, dan yang lebih besarnya lagi adalah terima kasih Bu Ririn selama ini telah memberi pelajaran berharga, menginspirasi saya dan juga kami di PCM. Dan terakhir, semoga Bu Ririn tetap sehat, tetap sukses, dan tetap enjoy menikmati masa-masa di luar Telkomsel. Jangan bilang pensiun lah, masa-masa di luar Telkomsel. Semoga Ibu dan keluarga tetap bahagia, dan cita-citanya untuk ke surga bareng saya dan teman-teman semua capai. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Cumi untuk kalimat closingnya. Mungkin kalau saya pikir tadi Kang Cumi bilang, Ibu bertanya kenapa nggak Ciki? Karena Kang Cumi itu raw profile, Bu. Kalau Ciki identik dengan beliau. Cumi itu keren, jadi sepertinya beliau nggak boleh seperti itu, gitu kan ya. Oke, teman-teman, ini sesi yang luar biasa, gitu kan ya. Ini sesi yang luar biasa. Sangat sayang kalau kita lewatkan. Yuk kita foto bersama. Kita akan bareng-bareng. Biasanya pose favorit dari Ibu adalah ini. Kelihatan ya, saya? Oke, siap. Aman. Aktifkan kameranya, pastikan wajah teman-teman terlihat, wajah gantengnya, wajah cantiknya. Yuk kita pose. Oke, siap. Untuk take pertama, ini ada 3 take. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya siap. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Dan pose terakhir, karena tadi Ibu bukan tamu, tapi adalah sahabat kita, teman kita. Kita harus selalu terkonek. Kita pegang tangan bareng-bareng, mudah-mudahan tersambung di gambar ini. Oke, terlihat, pastikan bahwa tangannya terlihat dan samping kanan kirinya, ya, biar seolah-olah kita tersambung satu sama lain. Oke, siap, take-nya 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kawan-kawan. Sekali lagi ini hari yang luar biasa, dan kalau saya pribadi menangkap ternyata tidak mudah sebagai Ibu Ririn tadi, sebagai Kak Ririn. Beliau pernah diturunkan, beliau pernah dari manajer menjadi staff. Itu tidak hal yang mudah. Artinya, saya pribadi menangkap silahkan banyak TV berganti, banyak J berganti. Saya akan jadi direktur. Kalau nggak Telkomsel, buat perusahaan sendiri, itu mudah ya. Ya pasti kita selalu semangat dan kita selalu tetap bahagia. KBS, kerja, bahagia, masuk surga. Oke, teman-teman, sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Kak Ririn, Kak Yana, you are great for today. Wah, benar, kita baru melihat kembali. Dan buat teman-temannya, luar biasa. Makasih banyak buat antusiasnya. Dan insya Allah kita bertemu lain waktu dalam kesempatan yang lebih luar biasa.
Dan kita tutup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat. Terima kasih Bu Didi, Kak Didi. Kak Riri. Terima kasih, thank you. Pak Kayana, makasih panitia semua. Udah pandemi berlalu, kita makan sama sekam. Iya, kita Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih semua. Mimpinya nggak ada Pak Jaki. Ki,